Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih terus mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu dalam Tuhan kita tetap akan bisa kuat. Dalam Tuhan kita akan tetap bisa bersuka cita, sekalipun banyak pencobaan, banyak penderitaan, banyak pergumulan, karena Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita ini adalah hak-hak yang istimewa yang akan diberikan atau yang mengikuti orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah dianggap atau sudah diangkat menjadi anak. Ketika kita diangkat menjadi anak, berarti kita sudah menjadi ahli waris dari orang tua kita. Kalau ada seorang diangkat menjadi anak oleh orang yang kaya, oleh orang yang mulia, oleh orang yang populer, oleh orang yang terkenal, oleh orang yang memiliki banyak hal, maka dia akan mewarisi semuanya. Sukacita, kebahagiaan, kehormatan, dan harta benda yang dimiliki dari orang tuanya itu. Saudara-saudara, satu kali ada seorang yang bekerja di negara yang baru, yaitu di Amerika Serikat. Ternyata pada satu ketika dia jatuh sakit, masuklah dia dirawat di rumah sakit. Kebetulan dia koma, sehingga dia masuk ruang ICU. Di situ dia mendapatkan perawatan yang intensif, bahkan super intensif. Perawatan kelas nomor 1. Perawatan yang extraordinary karena penyakitnya juga extraordinary. Semuanya ada perlakuan khusus. Perawat, dokter yang menangani semuanya memberikan perhatian yang berlebih atau lebih kepadanya. Bagaimana supaya dia bisa disembuhkan kembali. Saudara-saudara, karena berkat Tuhan dan pelayanan daripada dokter-dokter itu, anak muda yang sakit ini, yang sudah memperoleh, yang sudah diangkat menjadi warga negara daripada negara yang baru dia tinggalkan itu, yang baru dia tinggal di situ. Kemudian ketika dia sadar, dia bersuka cita sekali. Tetapi kemudian sukacitanya hilang seketika, ketika dia mengetahui bahwa ternyata biaya yang harus dia atau dikeluarkan oleh rumah sakit itu begitu besar. Kemudian hilanglah seketika sukacitanya. Ketika sukacitanya dan dia bersedih, lantas datanglah dokter yang merawat dia selama ini. Dia menyalami, setelah dia menyapa, dokter itu menyalam sang pasien anak muda itu. Selamat, Anda sekarang sudah boleh pulang.
karena penyakit-penyakitmu sudah pulih kembali. Kita sungguh bersuka cita melihat Anda sudah sehat. Kemudian anak muda itu berkata, bagaimanakah dengan biayanya, dokter? Sang dokter dengan senyum yang mereka dia berkata, semuanya gratis. Karena semuanya sudah ditanggung oleh negara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di situ? Yaitu ketika kita sudah menjadi warga negara itu, maka kita akan memperoleh hak-hak sebagai warga negara yang sudah diaturkan di situ. Dan pada saat ini firman Tuhan ini mau mengatakan juga kepada kita, dan demikian juga dengan kita, orang-orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Sang pemilik sorga itu, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha mulia itu, Tuhan yang maha segala-galanya itu. Ketika kita percaya, maka kita diangkat sebagai anak baginya. Dan ketika kita diangkat menjadi anak baginya, maka kita juga menjadi pewaris seluruh hal yang menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Cuma ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita juga harus bersedia menanggung beban, menanggung pergumulan, menanggung masalah, penderitaan, aniaya, bahkan mungkin kita bisa menjadi orang yang terbunuh. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan sukacita karena penebusan Kristus, maka dia akan merelakan banyak hal. Karena dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Kristus kepadanya kemudian. Itu yang dikatakan ayat 18 firman Tuhan ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, inilah kesaksian Rasul Paulus yang sudah mengalami penderitaan karena Kristus, yang dia sudah dipenjara karena Kristus, yang dia sudah mengalami banyak goncangan, pergumulan, dan aniaya, bahkan yang tidak baik yang dia alami. Dan ini juga menjadi kesaksian dari orang-orang yang mau martir bagi Kristus. Ini juga menjadi kesaksian orang-orang yang menjadi misionaris di daerah-daerah terpencil. Ini juga menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melayani orang-orang yang miskin. Bahkan dia harus berkorban kebahagiaan, bahkan banyak hal yang harus dia korbankan hanya karena Kristus. Karena dia tahu bahwa penderitaan pada saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita tahu bahwa kita akan menderita bersama-sama Dia. Maka kita harus rela menderita bersama-sama dengan Dia. Dan kita juga akan menerima sukacita juga bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan tadi katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita adalah ahli warisnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Itu. Makanya ketika kita menderita bersama dengan Kristus, maka Tuhan juga akan memberikan janjinya, yaitu keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Teruslah taat kepada Tuhan. Teruslah kita boleh menjadi saksi sekalipun kita menderita. Di firman Tuhan yang lampau, manakah yang kita pilih? Kita takut kepada manusia yang bisa membunuh hanya tubuh kita, daripada Tuhan yang bisa membunuh tubuh, tetapi juga yang bisa melemparkan kita ke dalam neraka penderitaan yang begitu berat. Itu menjadi pilihan buat kita. Bagi orang-orang yang bijak, maka dia akan memilih
takut kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh, tapi juga bisa melemparkan hidup kita ke dalam neraka. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biar sekali lagi kami boleh diteguhkan dan dikuatkan dan dihibur oleh firman Tuhan ini. Supaya kami tetap teguh percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Percayalah. Ikutlah menderita bersama dengan Kristus, maka kita juga akan ikut memiliki, mendapatkan kebahagiaan juga bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.